Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Kasrimah hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan menyampaikan pembelajaran yaitu Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Friska Amalia, Ibu dari mahasiswa PPL UPI yang ada di SD kalian. Nah, pembelajaran hari ini masih di tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan dan pembelajaran 1. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa di dalam hati. Mulai. Selesai. Ayo siapkan alat tulisnya sebelum memulai pembelajaran. Sudah? Sudah, oke. Kita mulai ya pembelajarannya. Nah, sudah dipersiapkan kan alat tulisnya? Nah, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan berlatih, siswa dapat membuat undangan dengan menggunakan ejaan yang tepat dengan penuh percaya diri. Yang kedua, dengan melakukan percobaan, siswa dapat mengamati perubahan wujud benda yang dipengaruhi oleh kalor atau panas dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dalam mengisi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Dan yang keempat, setelah mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan kegiatan-kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan dengan penuh kepedulian. Nah, yuk kita masuk ke pembelajaran. Banyak sekali peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada peristiwa-peristiwa yang dianggap penting dan patut dirayakan bersama orang lain. Untuk itu diperlukannya sebuah surat undangan untuk merayakan bersama orang lain. Nah, berikut ini ada teks tentang percakapan Benny dan ayahnya. Yuk kita simak teksnya. Hari menjelang sore, ayah Benny mengajak Benny pulang dari kebun cengkih Parudi. Ayah Benny akan menghadiri undangan pertemuan warga. Pertemuan warga tersebut sangat penting karena akan membahas pembangunan jalan dusun. Nah, ini isi percakapannya. Yang pertama, ayah, Benny, ayo kita pamit pulang ke Parudi, kata ayah Benny. Kenapa kita harus buru-buru pulang, ayah? Benny masih betah di sini. Terus kata ayah ada undangan ke pertemuan warga. Ini surat undangannya, sambil menunjukkan surat. Nah, kata Benny, baik ayah, nanti ayah harus jelaskan tentang surat undangan ya. Nah, berikutnya di sini ada surat undangan yang diterima oleh ayah. Di sini ada contoh surat undangannya. Ini ada surat undangan dari pemerintah daerah Dusun Mentari yang diberikan kepada ayah untuk menghadiri pembahasan pembangunan jalan dusun. Nah, selanjutnya, tahukah kamu surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuan dari surat ini agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Surat undangan dibedakan atas 3 jenis. Yuk kita simak penjelasannya. Nah, yang pertama ada undangan resmi. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Nah, undangan resmi itu terdiri dari format yang khusus. Tuh dilihat gambarnya. Ada kepala surat, ada nama dan alamat tujuan. Yang ketiga ada pembukaan surat, isi surat, penutup surat, tempat dan tanggal pembuatan surat dan pembuat surat. Nah, itu adalah surat undangan resmi. Nah, yang kedua ada undangan setengah resmi. Nah, di sana ada formatnya ya, ada tujuan dan tempat tujuan surat, ada isi, dan ada tanda tangan serta tanggal dan tempat pembuatan surat. Nah, undangan setengah resmi ini undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Nah, ini formatnya. Dan yang ketiga ada undangan tidak resmi. Undangan tidak resmi ini undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran, ataupun yang lainnya.
Nah, bisa dilihat di sini ada contoh undangan tidak resmi. Nah, undangan tidak resmi ini sangat berbeda dengan undangan resmi dan undangan setengah resmi. Bisa dilihat ya, di sana tidak ada tujuannya, ada tujuan dan tempat tujuannya, hanya ada isi saja. Nah, seperti itu perbedaan. Di sini ada persamaan dan perbedaan jenis undangan. Nah, di tabel yang pertama itu ada jenis undangan. Terus yang kedua ada persamaan dan yang ketiga ada perbedaan. Nah, 3 jenis undangan ini memiliki persamaan satu, yaitu merupakan ajakan untuk menghadiri suatu acara, terdapat alamat, waktu, dan acara yang jelas. Nah, mereka memiliki perbedaan ketiganya. Yang pertama itu undangan resmi mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan, biasanya dipergunakan untuk kepentingan kedinasan. Nah, undangan setengah resmi ini mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi untuk kepentingan setengah resmi. Nah, yang ketiga itu undangan tidak resmi itu mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan seperti undangan ulang tahun. Nah, dari perbedaan ini kalian sudah bisa membedakannya ya di ketiga jenis surat ini. Nah, selanjutnya ternyata undangan yang diterima Ayah Beni terbuat dari kertas loh. Kertas merupakan benda yang mudah terbakar. Tahukah kamu bahwa pada peristiwa pembakaran terjadi perubahan bentuk karena adanya kalor? Nah, tetapi perubahannya itu tidak mengubah wujud bendanya. Kertas yang merupakan benda padat dibakar dengan api yang panas dan berubah menjadi abu yang juga masih benda padat, hanya saja berubah bentuknya. Nah, perubahan wujud benda itu terjadi di sekitar kita. Salah satunya perubahan wujud yang mungkin tidak kamu sadari adalah proses penyubliman. Pernahkah kamu mengamati kapur barus yang diletakkan ibu di dalam lemari untuk melindungi pakaian dari ngengat? Nah, pasti pernah ya, kapur barus di lemari pakaianmu dalam beberapa hari akan mengecil dan menghilang dari lemari pakaianmu. Apakah yang sebenarnya terjadi sih? Mengapa kapur barus itu menghilang dari lemari? Nah, kapur barus merupakan benda padat yang dalam waktu tertentu berubah wujud menjadi gas. Kapur barus mengalami proses penyubliman. Menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud benda dari padat ke gas. Nah, berikut ini ada contoh penyubliman di kehidupan sehari-hari. Tuh, yang pertama itu ada gambar pewangi ruangan yang digantung di kipas atau di AC. Nah, lama-kelamaan pewangi itu akan mengecil yang tadinya besar, bahkan menghilang seperti kapur barus. Terus yang kedua itu tuh ada gambar kapur barus yang tadi, yang biasanya diletakkan di lemari. Nah, selain diletakkan di lemari, kapur barus juga biasanya yang memiliki fungsi wewangian itu diletakkan juga di kamar mandi. Nah, ini contoh penyubliman di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang ayo kita membaca kegiatan mengisi kemerdekaan negara Indonesia. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Bertahun-tahun para pemimpin bangsa ini berupaya dengan berbagai macam cara untuk melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain. Ribuan nyawa manusia juga telah melayang dalam upaya ini. Kini Indonesia telah merdeka dan berdaulat, namun banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa ini. Generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan terus-menerus dan dengan berbagai cara. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain adalah mencintai dan bangga menjadi warga negara Indonesia atau menjadi bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimulai dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan mengenal budaya bangsa sendiri. Rasa cinta tanah air dan bangsa dapat dipupuk dan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana seperti mengunjungi berbagai daerah yang ada di Indonesia dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakatnya. Selain itu, kemerdekaan harus diisi dengan membangun kualitas manusia Indonesia. Para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa merdeka bangsa dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara sendiri. Berbagai ilmu dan teknologi hendaknya dikuasai untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dan untuk menuju masyarakat yang sejahtera. Nah, pajak untuk membangun jalan dan jembatan, kita sebagai warga negara yang cinta tanah air dan taat akan peraturan harus membayar pajak. Nah, dari pajak tersebut kita dapat
mendapatkan fasilitas-fasilitas seperti pembangunan jalan yang bagus, pembangunan jembatan, membangun sekolah, fasilitas umum, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang baik, yang taat akan aturan harus membayar pajak. Nah, pembelajaran telah selesai. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, kita telah belajar tentang surat undangan. Yang kedua, kita telah belajar tentang perubahan wujud benda, proses penyubliman. Yang ketiga, kita telah belajar tentang kegiatan mengisi kemerdekaan. Yang keempat, kita telah belajar tentang kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Nah, tetap semangat ya belajarnya walaupun kita belajar di rumah masing-masing. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa terapkan 3M. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.